Pernah nggak kamu setiap tidur malam selalu kepikiran seseorang? Tapi anehnya, kamu merasa yakin kalau dia juga sama-sama menahan rindu, sama-sama diam, dan sama-sama pura-pura tidak peduli. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa tanda kamu dan dia sebenarnya saling merindukan tapi tak pernah mengungkapkan. Mari simak video ini sampai selesai. Di era komunikasi yang semudah sentuhan jari, justru banyak orang yang saling diam meski saling merasakan. Bukan karena tak ingin bicara, tapi karena terlalu takut dengan penolakan, gengsi, atau kenyataan bahwa mungkin semua ini cuma perasaan sepihak. Tapi, apakah benar kamu hanya berhayal? Atau sebenarnya dia juga sedang memikirkanmu di waktu yang sama? Psikologi menyebut fenomena ini sebagai mutual but unspoken feeling, yakni kondisi di mana dua orang saling memiliki emosi yang kuat, tapi tidak pernah diucapkan secara langsung. Kalian sekarang hanya saling memberi isyarat kecil, berharap yang satu bisa membaca sinyal dari yang lain. Tapi apakah kamu benar-benar peka terhadap tanda-tanda itu? Kalau kamu sedang berada di situasi ini, jangan buru-buru menarik kesimpulan, karena bisa jadi dia juga diam-diam merindukanmu. Lalu, apa saja tanda-tandanya? Berikut ini tanda-tanda yang sering tidak disadari bahwa kamu dan dia sebenarnya saling merindukan, tapi tak pernah mengungkapkan. Yang pertama, sering online di waktu yang sama, tapi tidak pernah menyapa. Pernah nggak melihat dia online saat kamu juga sedang aktif, tapi salah satu dari kalian tidak ada yang memulai percakapan? Ini bukanlah sekadar kebetulan. Banyak orang secara tidak sadar menyesuaikan waktu online karena ingin berdekatan secara virtual dengan seseorang yang dirindukan. Meski tidak berani menyapa, kehadirannya saja sudah cukup menenangkan. Menurut ilmu psikologi, ini disebut dengan passive engagement, yakni keinginan untuk terhubung tanpa benar-benar berinteraksi. Ini biasa terjadi pada individu yang sedang mengalami konflik antara keinginan dan ketakutan, yang sebenarnya ingin dekat, tapi takut ditolak atau terlihat lemah. Jadi, jangan merasa aneh jika kamu sering mengalami hal ini tiba-tiba. Karena rindu kadang hanya ingin hadir, tanpa harus diucapkan. Tapi ingatlah, terkadang sebuah sapaan bisa menyelamatkan dua hati yang sedang diam-diam menunggu. Yang kedua, kamu sering mengingat hal-hal kecil tentangnya. Jika kamu sudah lama tidak berkomunikasi, tapi kamu masih ingat caranya tertawa, aroma parfumnya, atau bahkan lagu yang dia suka, maka ini adalah tanda klasik bahwa memori emosionalmu masih aktif terhadap dirinya. Otak manusia secara alami akan menyimpan momen yang menimbulkan emosi kuat, dan salah satunya adalah rasa rindu. Menurut psikologi kognitif, kenangan yang memiliki nilai emosional cenderung lebih kuat tertanam di ingatan jangka panjang. Jadi, kalau kamu masih sering mengingat hal-hal kecil tentangnya, itu karena dia memiliki tempat khusus di pikiran dan hatimu. Perlu kamu tahu, mengingat bukan berarti belum move on. Terkadang, kenangan hadir bukan untuk menahanmu, tapi untuk memberitahumu bahwa perasaan itu pernah benar-benar ada, dan mungkin masih ada sampai sekarang. Yang ketiga, cemburu saat melihat dia dekat dengan orang lain. Apa ada cemburu tanpa status? Itu nyata terjadi di kehidupan. Ketika kamu melihat dia akrab dengan seseorang, ada rasa tak nyaman, bahkan mungkin sedih diam-diam. Meski kalian tak bersama, hatimu belum selesai dengannya, dan sangat mungkin dia juga menyembunyikan rasa yang sama. Secara psikologis, ini disebut ambiguous attachment, yakni sebuah bentuk keterikatan emosional tanpa kejelasan hubungan. Ini membuat seseorang merasa memiliki, meskipun tidak memiliki secara formal. Emosi ini jelas valid, meskipun seringkali tak diakui oleh lingkungan. Kalau kamu merasa seperti ini, maka itu bukanlah suatu kelemahan, tetapi itu adalah bukti bahwa kamu masih peduli. Ingatlah, rasa cemburu diam-diam juga bisa melukai dirimu sendiri, maka dari itu jangan lupa jaga hatimu. Yang keempat, diam-diam kamu masih sering cek media sosialnya. Meskipun kalian tidak saling follow atau sudah jarang berinteraksi di media sosial, kamu masih mencari tahu kabarnya melalui story, unggahan, atau bahkan kolom komentar. Dan uniknya, kamu senang saat tahu dia terlihat bahagia, meski dalam hati kamu ingin jadi bagian dari kebahagiaan itu.
Aktivitas ini dalam psikologi disebut digital surveillance, atau pengawasan emosional lewat media sosial. Ini biasa dilakukan oleh seseorang yang belum bisa melepaskan keterikatan emosional, seperti kamu yang ingin selalu tahu tentang dia, tapi tidak ingin terlihat. Tindakan ini bukan hal yang memalukan, tapi kamu juga perlu bertanya pada dirimu, sampai kapan kamu ingin tetap jadi penonton dalam cerita hidupnya? Terkadang, keberanian untuk bicara bisa membebaskan dua hati yang saling menunggu. Yang kelima, saling sapa dalam mimpi, tapi bisu di dunia nyata. Apakah kamu pernah mimpi bertemu dengannya? Ngobrol, tertawa, atau bahkan jalan bareng seperti dulu? Secara umum, mimpi adalah refleksi dari pikiran bawah sadar. Jika seseorang hadir di mimpimu berulang kali, besar kemungkinan karena kamu memikirkannya, atau bahkan dia juga memikirkanmu. Dalam psikologi Jungian yang dikembangkan oleh Carl Jung, mimpi memang sering dianggap sebagai jendela ke dalam keinginan dan pengalaman tersembunyi dalam diri seseorang. Kehadiran seseorang dalam mimpi bisa menjadi tanda bahwa batinmu masih terhubung dengannya, meskipun dunia nyata kalian sudah berjauhan. Mimpi memang hanya bunga tidur, tapi kadang itu satu-satunya ruang di mana dua hati yang terpisah bisa kembali bersatu. Jangan anggap remeh, bisa jadi itu adalah bentuk rindu yang tidak menemukan tempatnya di dunia nyata. Yang keenam, tak bisa jatuh cinta lagi karena hati masih tertinggal di dirinya. Ketika kamu mencoba membuka hati dan bertemu orang baru, atau memaksakan diri untuk move on, tapi tetap saja tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya. Setiap orang baru yang kamu kenal, pasti selalu dibandingkan dengannya. Dan kamu pun tahu, hatimu belum benar-benar bebas. Fenomena ini disebut emotional holding, yaitu saat seseorang masih menggenggam emosi masa lalu, sehingga tidak bisa memberi ruang untuk cinta yang baru. Ini bisa terjadi ketika hubungan sebelumnya belum memiliki penutup yang sehat, atau masih menyisakan harapan yang tidak selesai. Untuk bisa membuka hati, kamu harus terlebih dulu berdamai dengan yang lama, karena kamu berhak untuk bahagia. Kadang, melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan cinta yang sehat dan utuh. Perlu diingat, jika kamu merasa mengalami satu atau lebih dari tanda-tanda tersebut, itu menunjukkan bahwa hatimu masih tulus, masih hidup dan masih berharap. Tapi ingat, cinta yang sehat tak seharusnya dipendam selamanya. Jika kamu jujur pada diri sendiri dan mulai terbuka, maka bisa membuka pintu besar menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.